Nadia. Nah, teman-teman, kami di sini akan membahas mengapa sih komunikasi itu penting. Dan sebelum nonton podcast, jangan lupa siapkan cemilan favorit kalian. Pantengin terus ya sampai akhir. Jangan lupa stay tune. Bye bye. Nadia, pernah nggak sih kamu dimarahin sama orang karena mereka salah menerima komunikasi aku? Pernah sih, apalagi awal-awal kuliah. Saya kan dari daerah kan, jadi logat saya itu sebenarnya lebih ke keras gitu. Iya. Padahal penyampaian apa pesan dari saya itu kan lembut gitu kan tujuan saya itu, tapi karena logat saya itu keras, jadi orang ngiranya itu saya lagi marah gitu. Oh iya, aku pernah denger nih, katanya setiap daerah itu punya logat bicaranya masing-masing. Kayak misalnya ada nada tinggi, rendah. Nah, jadi orang-orang ketika kita berkomunikasi di luar kota kita, kadang mereka tuh salah menyimpulkan apakah kita itu marah atau kita itu sedih atau bagaimana gitu. Mereka tuh nggak ngerti. Misalnya kayak contohnya di Palembang nih, antara Palembang dan Jawa. Kan kalau di Jawa kan komunikasinya, cara mereka berbicara itu kan lembut, iya lembut. Nah, sedangkan kalau di Palembang itu orangnya berbicaranya itu ya kasar-kasar, padahal mereka tuh baik-baik kok. Nah, jadi orang Palembang ketika di Jawa, nah mereka itu suka dibilangin mau marah-marah terus karena logat, karena logat mereka. Nah, itu bisa nggak sih? Itu mempengaruhi juga nggak sih dalam kehidupan sehari-hari kita? Tepat sekali, itu sangat mempengaruhi sih, karena nggak semua orang itu bisa menerima cara bicara kita yang logatnya itu keras seperti mau marah-marah gitu. Apalagi maaf di sini saya bahas misal suku Jawa, kan suku Jawa itu identik dengan ngomong yang lembut gitu kan, ngalun kalau istilahnya gitu. Jadi di kehidupan sehari-hari kita kan itu kan paling berkaitan kan dengan kita, atau komunikasi itu yang dekat banget dengan kita, karena itu cara kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan ide, betul. Atau pokoknya yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Tapi ketika kita berkomunikasi yang buruk dan jelek, itu bisa membuat kita itu diterima orang lain, di komunikasi kita itu diterima dengan kurang baik sama mereka, karena cara penyampaian mereka. Nah, itu gimana sih? Atau kita harus sama-sama dengan sesama daerah kita, atau bagaimana? Sulit nggak sih kalau kita keluar kota? Itu salah satu tantangan sih sebenarnya, seperti kita dari Palembang gitu ya, kalau mau merantau ke daerah-daerah Jawa yang dominan mereka itu ngomongnya itu lemah lembut gitu ya. Mungkin salah satu caranya itu kita mulai beradaptasi gitu, mulai pelan-pelan, yang nggak langsung kita berubah gitu, enggak, tapi kita pelan-pelan dulu, mulai dari nada ngomong gitu kan, terus cara kosakata yang kita pilih gitu. Iya betul sih. Kadang juga kita pernah nggak sih kamu misalnya dipanggil sama mama kamu nih, kakak sini dulu dong, mama mau minta tolong. Kita kan nggak kedengeran kan, kadang kita di kamar kayak tunggu sebentar, nggak kedengeran. Nak sini dulu nak, tunggu sebentar. Nak sini dulu nak, tunggu sebentar. Kan gede kan suara kita. Sebenarnya maksud kita tuh kan bukan mau marah ya, tapi kita kayak mau bilang, mau nyampain kalau kita tuh tunggu sebentar, nanti dulu kita aja, ya? Iya, biar kedengeran. Tapi orang tua kita itu nyimpulin kita itu marah, kurang ajar. Sering. Iya, itu berarti komunikasi kita itu dipengaruhi juga oleh respon orang lain. Iya, suara. Betul. Apalagi banyak ya, sih. Bukan hanya intonasi suara, tapi juga mimik muka.
Iya betul Iya. betul. Verbal dan non verbal kan. Betul sekali. Kadang yang lebih apa Nadia? Yang lebih menonjol, yang jelas, yang condong itu kayak biasanya komunikasi non verbal. Kayak misalnya kita nunjukin mimik muka kita. Misalnya kayak bad mood. misalnya kayak kamu lagi apa atau kamu sedih ya. Iya. Nah padahal kita kayak enggak kok kayak itu. Tapi kita rawat mukanya Iya, tapi muka kita tuh udah kayak sedih, buram, terus mata kita bengkak. Nah itu tuh suatu reaksi tubuh kita yang menunjukkan kalau kita itu beneran nggak baik-baik aja kan. Nah itu tuh kayak lebih jujur dibandingkan verbal, nggak sih? Iya, betul. Jadi ya teman-teman, mungkin contohnya itu saya sendiri teman-teman. Banyak dari teman-teman kuliah saya itu ya, ngira saya itu judes. Judes itu bukan karena saya ngomongnya kasar ke mereka itu bukan, tapi raut muka gitu ya, raut muka yang kadang saya diem aja gitu, saya diem. Mereka udah ngira saya itu lagi marah atau lagi kesel sama mereka. Padahal enggak, itu cuma ya ekspresi biasa aja gitu, enggak. Saya nggak kesel sama mereka, tapi emang ya pembawaannya emang gini kalau saya lagi diem, bukan saya marah ataupun bad mood sama mereka, enggak gitu. Iya, tapi karena cara kamu komunikasi terus intonasi kamu tuh kayak gitu kan? Iya, logat gitu. Iya logat. Kembali lagi kayak jadi teman-teman. logat gitu loh. Iya. Nah kayak misalnya kalau orang tua aku nih, orang tua aku di rumah kan mama aku kan Sumatera, mama papa aku sama-sama Sumatera. Nah kalau sama-sama Sumatera itu kan nada bicaranya kan tinggi, padahal kita bukan marah. Terus kayak misalnya kita cerita, ih ribut nih atau gimana? Padahal enggak teman-teman, itu tuh cuman kayak ngobrol biasa. Tapi di lingkungan kami itu kebanyakan orang Jawa, kiri kanan kami itu orang Jawa, yang dimana nada bicaranya itu pelan, enak. Nah jadi mereka tuh sering banget, bu kenapa bu? Enggak, kami tuh nggak berantem, kami cuma cerita doang. Nah mereka tuh sering banget kayak gitu. Jadi ya teman-teman, komunikasi itu bukan sekedar kata-kata teman-teman, tapi juga intonasi, berkaitan dengan intonasi suara, mimik muka. Itu tuh sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi kalau kita, seperti saya yang selalu dikira judes dari, padahal saya cuma diem, tapi dikira judes itu padahal ngeselin banget teman-teman. Iya, pernah nggak sih kamu kayak misalnya aku chat kamu nih, Nadia, kamu di mana? Terus tiba-tiba kamu mikir dengan kata-kata, ih, kamu responnya kayak gini, Nadia, kamu di mana? Padahal kan cuma Nadia, kamu di mana? Nah, kadang kayak terus juga cara kita mengartikannya itu juga kadang berbeda sendiri gitu, suka kayak salah paham gitu. Persepsinya itu salah paham. Jadi kadang kita tuh kayak lebih enak komunikasinya itu secara langsung dibandingkan kita melalui pesan gitu. Dan juga apa lagi ya? Nih, misalnya kayak kita di pasar. Apa tuh? Di pasar. Lama di pasar. Kadang kan kayak ada orang bilang, belilah bu ini bu. Tawar menawar. Iya, belilah bu, bukan. Yang kayak ini bu, belilah bu. Yang sayang anak belilah. Ada kan ada yang kayak gitu kan. Nah, jadi maksudnya kalau kita nggak beli, kita nggak sayang sama anak. Padahal kan itu kan segi mereka buat teknik marketing mereka buat narik kita bisa beli barang mereka. Tapi respon kita kan kayak, apa sih? Kamu kira kami nggak sayang anak kami? Kami justru nggak beliin mereka itu karena kami sayang. Karena misalnya kayak mereka jualan apa gitu yang nggak bagus gitu kan misalnya. Nah, terus misalnya jualan mainan nih, sedangkan anak kita udah beli mainan, tapi dia maksa lagi, belilah bu, yang sayang anak beli. Apa sih? Kamu kira aku nggak sayang anakku gitu? Nah kan kadang kita juga salah persepsi kan dengan hal-hal kayak gitu kan. Kita mendengar itu. Iya, betul sih. Banyak sih sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita tentang komunikasi, dan juga kebanyakan orang itu
cara komunikasinya juga kurang efektif. Nah, mulai kayak dari gimana ya? Kadang juga ada nggak sih? Kamu pernah nggak sih dengar istilah Apa tuh? tuntut ilmu setinggi mungkin? Iya. Karena kayak kebanyakan orang-orang yang berpendidikan, Iya. cara mereka berpikir, cara mereka berbicara itu dipengaruhi oleh ilmu yang mereka dapat. Kayak misalnya kalau mereka cari ilmu, nah kebanyakan orang-orang yang kayak gitu tuh cara komunikasinya tuh lebih halus, lebih baik, komunikasinya itu benar gitu. Sedangkan berbeda dengan orang-orang yang menurut kita kurang bisa menyampaikan sesuatu gitu. Jadi teman-teman, di sini intinya Intan bicara mengenai komunikasi itu juga dipengaruhi dari pengalaman atau ilmu yang kita dapat. Nah, selain pengalaman, teman-teman, komunikasi yang baik ataupun buruk itu dipengaruhi oleh kondisi psikologis, di mana kondisi psikologis itu bisa dipengaruhi dari masa lalu atau traumatik. Contohnya gini teman-teman, traumatik misal kita membahas keluarga, dan contohnya aja si A ini keluarganya itu dari dia kecil sering nggak harmonis istilahnya itu, dan pada akhirnya keluarganya ini pisah atau broken home, jadi dia ini jadi anak broken home gitu. Jadi masalah tentang hubungan keluarga itu ada traumatik dalam dirinya atau trauma, dimana ketika orang membahas tentang keharmonisan keluarga, dia itu jadi sensitif ya benar. Jadi komunikasi itu atau apa yang sedang dibahas juga mempengaruhi ketika orang itu trauma akan apa yang sedang dibahas gitu, teman-teman. Betul. Kadang juga kita itu lebih sensitif dengan apa yang kita rasa juga. Apalagi kayak misalnya kita ini kan bukan hanya yang teman, keluarga atau lingkungan. Kadang kita juga semakin hari kan semakin gede kan pasti milik pasangan masing-masing kan. Nah, kadang kita itu kayak pasangan kita itu padahal mereka tuh ngomongnya udah pelan banget, udah kayak gini. Tapi kita sebagai cewek ini kayak, apa sih kamu kasar banget sama aku? Marah-marah ya? Kamu marah ya sama aku? Kamu udah gak sayang ya sama aku? Atau gimana gitu? Nah, kita itu malah kadang juga bikin mereka itu kayak, ih enggak loh, mereka tuh kadang juga kesel gara-gara kita ngomong kayak gitu. Yang menimbulkan burn out, lelah karena tugas kuliah ya. Iya. Kadang juga banyak hal yang bikin mereka lelah juga karena kayak kita tuh dongkol karena apa sih Nat? Kayak itu aja yang kamu marah ya. Cuman karena nada intonasi bicara kita itu salah gitu loh. Cara mengartikan. Iya, betul. Baik. Jadi teman-teman, faktor psikologis juga itu selain trauma yang saya jelasin tadi juga mungkin mood. Ya, ini sih. Kalau mood ini nggak berjauhan dengan wanita teman-teman kalau moodnya. Apalagi kalau lagi datang bulan. Nah, betul banget. Mood itu sangat mempengaruhi cara kami wanita itu cara kami berkomunikasi, apalagi dengan pasangan. Menerima juga sih. Iya, jadi menerima juga. Komunikasi kalau kita lagi bad mood istilahnya itu jadi amburadul atau semua itu salah, serba salah. Apa yang kita dengar itu salah, apa yang membuat kita terusik itu langsung kita apa sih istilahnya naik darah gitu teman-teman. Jadi suasana hati itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang sekitar. Iya, betul banget. Karena ketika kita bad mood atau kalau kata orang Palembang tuh kayak rungsing. Rungsing. Nah, kalau kita udah pusing atau bad mood dengan keadaan atau apalah, kadang kalau kita diajak komunikasi nih, sebel. Kadang juga cewek, apalagi kalau lagi PMS nih, senggol bacok. Sumpir, senggol bacok, ngeri banget. Terus kadang kita juga kayak lagi, kenapa kamu cemberut? Pasti lagi PMS. Nah, kalau lagi PMS itu kadang takut nggak sih kita deketin mereka gitu, karena sensitif banget. Jadi ya teman-teman, kesimpulan dari
pembahasan kami yang kali ini, yang barusan kami babkan ini atau diskusikan bersama kalian, intinya komunikasi itu penting, tapi suasana hati, kondisi psikologis kita atau dengan segala yang terjadi dalam kehidupan kita itu mempengaruhi dan sangat mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan menangkap informasi atau menerima informasi dari lawan atau lawan bicara kita. Ya, Ya betul. Jadi kita itu pinter-pinter menerima informasi dan juga Merespon. menyampaikan informasi gitu. kita merespon. Ya. Jadi teman-teman, gimana ya? Kayak mana sih? Komunikasi itu sangat penting ya. Yang kami katakan di awal tadi, mengapa komunikasi itu penting? Karena teman-teman semua awal dari yang kita hadapi ini tuh terjadi karena komunikasi teman-teman. Komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu gimana sih? Cara intonasi yang baik, terus intonasi dengan kosakata yang disusun dengan baik gitu teman. Jadi orang menangkap informasi atau menerima informasi dari kita itu juga efektif gitu. Kalau kita milih kosakatanya itu baik. Kalau kita misal ini teman-teman, kalau intonasinya bagus atau sudah pelan tapi kita cara pemilihan kosakata kita yang tidak bagus atau bisa dibilang amburadul, acak-adul gitu kan. Orang nangkap atau menerima informasi dari kita itu juga pasti kayak ada yang menilai nggak sopan gitu kan, atau karena kosakata kita itu kurang rapi jadi mereka itu kurang gimana gitu merespon kita itu, walaupun intonasi kita yang pelan atau lembut, kalau apa yang kita bahas atau apa yang kita sampaikan nggak jelas itu juga percuma gitu. Nih aku ada satu contoh kayak misalnya kamu pernah nggak sih kayak dengar kalau orang Palembang tuh bilang kayak mau kemana? Ada gawe. Mau kemana? Ada gawe. Nah itu tuh kayak beranggapan Contoh komunikasi. jadi kita kayak beranggapan ih dia nih ini nian dia Iya. nih sibuk nian begawe di mana? Nah itu kayak kalau dia bilang kayak itu kita kayak nimbulin dia ini berarti kerjanya di mana, dia ini ngapain, sibuk banget atau gimana. Padahal kan sebenarnya maksud dia tuh ada gawe itu kan kayak mau pergi, mau capcus gitu atau nggak mau diganggu, nggak mau tahu. Padahal kan karena cara penyampaian dia yang berbeda atau tergantung daerah mereka masing-masing, logatnya. Nah itu tuh sering menyimpulkan berbeda dengan apa yang mereka maksud gitu loh. Jadi balik lagi kita itu harus bisa menyesuaikan dengan daerah masing-masing gitu. Betul. Misalnya kalau kita sebagai anak perantau nih dari kota Palembang ke Jawa atau ke Jawa nih, kita tuh kayak harus bisa menyesuaikan kayak intonasi kita, komunikasi kita itu harus disesuaikan karena orang-orang sana kan mungkin agak shock ya dengan logat atau intonasi bicara kita karena kan tinggi, padahal kita biasa aja gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana atau yang di luar kota mau di luar provinsi, kadang kita itu nggak marah, tapi karena intonasi atau kebiasaan kita di kehidupan sehari-hari itu bikin kita itu kayak udah terbiasa, nyaman gitu loh. Kalau nggak seperti itu, Iya. kalian masih kejut gitu kan, karena nggak pernah dengar intonasi yang seperti itu. Ya, gitu pun kalau mereka ke daerah Sumatera kan, orang Jawa ke Sumatera. Kadang kalau mereka ngobrol kan kita suka kayak, hah, apa sih? Lembut, ngomong gitu kan, apa sih? pelan-pelan banget. Apa sih? Kenapa kamu? Kamu sedih atau gimana? Padahal kan enggak ya, karena mereka tuh kan kita suka kayak, kalau ngomong lembut itu kan suka kayak, hah, ngomong apa sih dia nih? Iya benar. Apa sih? Gedein dikit, nggak kedengeran, serius nggak kedengeran. Kadang kita kayak gitu kan. Nah, jadi teman-teman pinter-pinter beradaptasi. Tapi justru juga, tapi kadang benar kita itu setiap orang itu berbeda-beda loh cara beradaptasinya itu. Iya. Kadang langsung bisa,
kadang butuh waktu berapa gitu. Jadi teman-teman, cara kita berkomunikasi juga tadi saya bahas tentang faktor psikologisnya, mulai dari traumatik terus suasana hati. Nah sekarang status orang yang sedang kita ajak berbicara teman-teman. Sorry ya teman-teman, kita mundurkan lagi. Jadi misal cara kita berkomunikasi dengan orang tua kita itu cenderung ya namanya keluarga kan, kadang kita kebawa emosi mungkin, terus kita lebih berani gitu kan mengungkapkan apa yang ada dalam diri kita gitu kan. Tapi kalau kita dengan misal ini dengan dosen, dengan orang tua, dengan dosen itu kita cara komunikasi itu jelas berbeda teman-teman. Jadi di sini maksud saya status orang yang sedang kita ajak berbicara itu juga mempengaruhi bagaimana kita pemilihan kosakata kita, intonasi kita. Ya betul. Jadi komunikasi itu juga memandang status menurut saya pribadi. Ya betul sih. Karena ketika saya berbicara dengan teman dan berbicara dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih tua itu akan sedikit berbeda. Ya betul. Mulai dari intonasi, pemilihan kosakata yang sopan mungkin. Karena mungkin kalau sama teman kita, oi bro, ya kan, nggak mungkin kita dengan dosen kita seperti itu gitu kan. Apalagi di Palembang kan mungkin lebih sama teman itu lebih akrab gitu kan, lebih kalau bahasa Palembang itu ini bekawan galo gitu kan, bekawan galo gitu. Ya betul. Ya. Nah, kadang juga kayak misalnya kalau kita terlalu sopan kadang sama teman-teman yang dekat sama kita, kayak canggung apa kalau sih? Palembang itu canggung. Iya, Jadi kalau sama teman itu nggak mungkin sama berinteraksi dengan dosen, maksud saya seperti itu. Iya betul. Kadang kayak kau nih belum tahu aku, belum kenal dekat dengan aku, belum tahu cak mana aku cak mana. Jadi kayak masih kadang juga mempengaruhi juga cara komunikasi kita itu, kayak misalnya kita ngomongnya tuh komunikasinya tuh baik gitu, tapi berarti mereka tuh suka nyimpulin berarti mereka nih baru kenal, baru deket gitu, belum yang bener-bener udah temenan lama gitu. Kadang juga kayak gitu di setiap daerah itu beda sih kayak gitu. Jadi ya teman-teman, status itu juga mempengaruhi gimana kita berbicara dan bagaimana kita memutuskan sesuatu dengan mereka atau apa yang sedang dibahas gitu. Jadi akan sangat berbeda dengan tingkatan status tadi. Ada yang teman, mungkin pasangan sama teman juga berbeda teman-teman. Gimana kita mungkin kalau intonasi dengan pasangan itu mungkin ada yang pelan gitu kan, ada yang celingi bahasa gaulnya celingi. Iya betul. Itu mulai dari mimik wajah, intonasi mungkin sedikit manja-manja kalau bersama pasangan. Tapi kalau bersama teman mungkin alay banget kamu kayak gitu kan? Alay gitu kan. Kita lebih ke apa ya? Nggak ada yang manja-manja kalau temen ya. Iya, realistis aja lah gitu. Ya betul sih. Jadi teman-teman buat cerita atau obrolan kami tadi kayak kami tuh kayak cerita-cerita juga kayak mana sih cara komunikasi yang baik dan benar itu. Jadi, dan juga pengaruhnya di kehidupan sehari-hari maupun baik keluarga, teman, pasangan, orang-orang sekitar kita gitu. Dan juga kadang kita salah persepsi karena komunikasi kita itu buruk. Nah betul. Itu kadang juga bahaya juga teman-teman kalau kita lagi presentasi nih, terus komunikasi kita itu amburadul, kayak kosakatanya nggak terstruktur, jelek, kayak bukan mencerminkan mahasiswa gitu. Jadi orang menerima pesan apa yang kita sampaikan itu jadi nggak jelas gitu gimana. Terus juga menjadi penilaian orang lain terhadap kita kan, kayak dia kan ini loh, kok komunikasinya gitu kok jelek. Nah kadang juga itu tuh menimbulkan persepsi mereka tuh ke kita, kayak value kita itu kayak jadi rendah karena komunikasi kita tuh jelek gitu. Itu sih. Jadi ya teman-teman, ada di sini juga saya akan menyampaikan tips komunikasi yang efektif. Yang pertama itu etika, dimana ketika
kita dengan siapapun, dengan baik dengan orang tua, teman maupun apalagi dosen ini ya, kita tidak boleh memotong pembicaraan. Betul. Apalagi sedang debat atau berdiskusi, sedang menyampaikan pendapat. Komunikasi yang baik itu komunikasi yang beretika, di mana ketika kita berbicara atau lawan bicara kita sedang menyampaikan sesuatu hal, kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Itu etika berkomunikasi. Iya. Dan ketika dalam suatu forum diskusi yang formal, etika berkomunikasi itu sangat penting di mana itu akan dinilai oleh orang. Karena ya teman-teman, cara kita berkomunikasi itu benar kata Intan tadi juga menentukan value kita. Value kita itu gimana? Pemilihan kosakata yang baik dan intonasi yang efektif, atau maksud saya itu intonasi yang tepat gitu. Kalau emang dibutuhkan suara yang tinggi, pakailah sesuai dengan keadaan situasinya, atau di tempat yang ramai yang mungkin orang tidak mendengar kalau kita pelan gitu. Jadi tips komunikasi yang efektif itu beretika. Komunikasi beretika disesuaikan dengan situasi, disesuaikan dengan lawan bicara kita. Tidak mungkin kita menyamakan cara berkomunikasi kita dengan orang tua dengan teman. Karena kalau dengan teman kita mungkin tidak memandang saling menghormati. Maksudnya yang menghormati di sini kita dalam artian bahasa Palembang itu bahasa baik ngomong. Iya betul. Bahasa sekarang gitu kan. Betul sih. Kalau dengan orang tua kita tidak mungkin bilang apa sih yang bahasanya Palembang itu tidak sopan gitu kan, tidak sopan. Pasti kita tuh milih yang kosakata yang baik. Apalagi dengan dosen, tidak mungkin langsung Bu, gini Bu. Harusnya kita harus sopan dulu kan, harus kayak assalamualaikum Ibu. Terus perkenalkan gitu. Jadi ya teman-teman, mengapa komunikasi itu penting? Karena komunikasi itu menentukan, menurut kami juga menentukan value kita. Coba kita lihat dari contoh apa yang sering orang yang pandai public speaking. Ya, pemilihan kosakata mereka itu sangat tertata rapi dan sangat terstruktur. Dan intonasi yang diperlukan juga ketika mereka di tempat ramai menyesuaikan. Apabila memang diperlukan intonasi yang kuat atau yang sedikit tinggi, itu mungkin menyesuaikan dengan keadaannya. Mungkin orangnya ramai gitu. Mungkin kalau cuma di kelas yang orangnya mungkin 10 orang, 20 orang, mungkin tidak mungkin intonasi yang sangat kuat. Apalagi sudah pakai misal mikrofon gitu. Jadi komunikasi itu sangat penting dan banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tadi sudah saya jelaskan faktor psikologis gitu, seperti traumatik atau suasana hati gitu. Dan komunikasi juga status juga mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Status maksud saya itu teman, pasangan, dan orang tua, ataupun di ruang lingkup yang mungkin formal seperti dosen gitu. Wah, bagus banget Nat penyampaian kamu. Aku menjadi nambah paham gitu kan tentang komunikasi yang baik dan benar gitu. Dan juga teman-teman, dan juga kadang juga kayak kata kamu tadi, misalnya orang yang pinter public speaking. Ya. Nah, orang-orang kayak gitu kan pasti pengalamannya lebih luas ya. Nah, kadang juga teman-teman, kita itu butuh pengalaman juga. Nah, jadi karena pengalaman kita itu banyak, nah cara komunikasi kita itu kadang lebih efektif, ya, lebih benar gitu, dibandingkan orang-orang yang kurang berpengalaman, kebanyakan. Karena orang-orang yang banyak pengalaman itu mereka lebih tahu, lebih sadar diri gitu, cara menyesuaikan komunikasi dengan lawan bicara mereka gitu. Jadi komunikasi yang baik itu menciptakan suasana yang hangat dan baik antara mungkin orang tua dengan anak, terus kita dengan teman, dengan pasangan mungkin. Karena coba kalau kita punya pasangan terus komunikasi kita sama pasangan itu jelek, apakah hubungan tersebut akan berjalan dengan baik? Kan tidak. Betul. Karena kadang juga kita itu cari pasangan itu mungkin yang cara ngobrolnya nyambung gitu, komunikasi yang jelas nyambung gitu.
Karena kalau cuman lihat dari tampang, tapi kalau ketika dia diajak kita diajak berbicara gitu, dia nggak nyambung. Terus kosakata yang dia pilih juga kadang apa sih gitu kan. Iya, betul. Apalagi kalau kita pasangan yang baru 1 bulan 2 bulan itu kan belum sepenuhnya saling kenal gitu kan, tapi komunikasinya jelek banget gitu kan. Iya, betul. Dalam artian sekarang itu saling kabari gitu. Iya. Kadang juga Kabari itu maksudnya itu komunikasi, saling bertukar informasi gitu. Iya. Juga aku kadang juga ada loh ini kayak misalnya orang-orang tuh suka kayak langsung, oh dia ini anak siapa sih? Kok gak sopan, ngomongnya gak sopan. Nah kadang juga berpengaruh juga teman-teman di keluarga kita gitu. Jadi kita tuh pinter-pinter berkomunikasi itu dengan orang lain itu sopan, harus sopan gitu. Karena kalau misalnya apalagi sama orang tua nih, kayak misalnya ibu-ibu itu sensitif banget teman-teman. Kita nggak salah, kata mereka kita salah gitu. Benar. Nah kita suka tersulut emosi karena kayak iya apa sih, aku nggak salah, kenapa mereka bilang kayak gitu, padahal bener loh. Nah kadang juga kayak gitu tuh kayak dia ini anak siapa sih, kok cadak gede, cadak sekolah. Nah orang Palembang kayak bilang, kok nih cadak sekolah, cadak didedek sama tua kau, anak siapa sih. Nah kadang orang-orang itu suka bilang langsung, dia ini anak siapa, kok bicaranya kayak gitu. Nah itu juga ngaruh juga sih. Jadi kita harus komunikasi kita baik dengan diri kita sendiri, terus juga orang lain itu ya kita harus komunikasi secara baik dan benar gitu. Ya betul. Jadi intinya itu psikologi komunikasi. Dari namanya aja psikologi, jadi tentang jiwa gitu kan, jiwa yang meliputi dari trauma, suasana hati atau mood gitu. Jadi mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan juga merespon dari apa yang lawan bicara kita sampaikan gitu ke kita. Jadi ya teman-teman, mengapa komunikasi itu penting sekali lagi? Karena semuanya itu juga harus dikomunikasikan. Karena suatu hubungan, enggak hubungan ini aja hubungan percintaan, tapi hubungan dengan rekan kerja, keluarga itu butuh komunikasi yang baik. Karena dari komunikasi yang baik itulah akan terjalin hubungan yang hangat dan harmonis gitu. Betul. Karena contohnya misal orang yang tertutup, semuanya itu dia pendem, dia diam, walaupun ada masalah dia nggak cerita ke siapapun, baik dengan keluarga, baik dengan teman, apakah masalah itu akan selesai? Tidak. Mungkin nggak terlalu ini ya masalahnya, tapi karena sering dipendem itu seperti ibarat pir teman-teman. Pir itu kalau dipendem, jadi kalau dia melepas lompatannya akan tinggi. Jadi seperti itulah. Betul. Kalau kita penumpukan emosi, memendam semuanya itu enggak serta-merta menyelesaikan masalah. Jadi mulai sekarang silent treatment lah ya. Jangan silent treatment, kalau ada masalah itu cerita. Berkomunikasilah dengan baik dengan teman, pada orang yang tepat, ya, keluarga. Ini yang lebih penting itu keluarga sih. Kalau kita ada masalah, komunikasikan dengan keluarga. Karena apapun yang dipendam itu tidak baik teman-teman, baik dari segi fisik, untuk fisik maupun mental kita tidak akan baik. Mungkin 1 masalah, 2 masalah kita pendem, 3 masalah kita pendem, jadilah pir, ibarat pir. Dia akan jika sampai dengan apa sih istilahnya, suatu hal yang sudah nggak bisa lagi, udah penuh, lompatannya akan tinggi atau lonjakan emosi, bisa diartikan dengan lonjakan emosi kita, karena sesuatu hal yang sering kita pendem itu akan menjadi suatu bom untuk diri kita sendiri. Jadi mengapa komunikasi itu penting? Tidak serta-merta kita itu berinteraksi, tapi komunikasi itu juga bisa memecahkan masalah jika memang dipergunakan dengan baik dan efektif. Baik dengan keluarga, pasangan, teman maupun lingkungan di sekitar kita.
komunikasi itu penting untuk memutuskan sesuatu, terus memecahkan masalah dan meningkatkan value kita gitu. Jadi komunikasi itu apa ya, sangat penting Di kehidupan sehari-hari. di kehidupan sehari-hari, di kehidupan sekarang, apalagi sekarang itu lagi maraknya penggunaan AI atau penggunaan digital. Nah, ya itu juga. Jadi kita itu skill berkomunikasi itu sangat penting juga di dunia kerja. Di dunia kerja itu kalau kita di dunia kerja kan, kalau kita cuma bisa diem aja kan ngomong seperlunya, kalau kita bisa bakal dikenal di lingkungan kerja kita kalau kita menutup diri. Iya. Sekarang teman-teman jangan apa ya, kalau kita misal memang kalau diri kita itu introvert, kalian apa mendeskripsikan kalian itu introvert, Kayaknya itu tidak iya. misal kalian sadar juga itu tidak bermanfaat untuk kalian, apa salahnya belajar public speaking, Iya, betul. berkomunikasi dengan baik dengan kerja maupun Ya, pengalaman lah, Iya. jadi pengalaman gitu. karena apapun itu harus dikomunikasikan teman-teman. Ya, oke. Mungkin itu aja sih pembahasan kita hari ini. Bentar. Dan intinya di zaman sekarang teman-teman, komunikasi itu penting banget. Misalnya menutup diri itu tidak boleh ya teman-teman. Iya. Menutup diri atau antisosial, tidak mau berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar, apalagi dengan teman, apalagi teman sekelas. Teman sekelas mau dekat dengan kita ngejauh gitu kan, nggak mau Iya, gitu iya, kan, karena kita betul. ya karena kita membranding kita itu introvert. Iya. Apalah zaman sekarang introvert, Iya, teman-teman, iya, itu enggak. Kita itu harus banyak relasi itu berawal dari komunikasi. Jadi mengapa komunikasi itu penting, juga membawakan relasi yang akan membawa nantinya akan membawa hal baik juga ke kita, relasi tersebut. Timbal balik. Iya, timbal balik. Jadi semuanya itu berawal dari komunikasi teman-teman. Baik sedang mencari relasi, terus membangun personal branding kita, itu semuanya memerlukan komunikasi yang baik dan beretika tentunya ya. Ya, betul banget teman-teman. Kadang juga kita sekarang kan dunianya digital itu semakin pesat. Kadang kita memanfaatkan AI itu kayak tolong dong buatin aku ini. Nah, karena kita dengan adanya AI itu kadang ya udahlah pakai AI aja. Nah, kadang dengan cara gitu kita itu kayak ketergantungan sama AI gitu. Nah, itu juga nggak baik teman-teman dalam komunikasi juga, karena bisa lama kelamaan otak kita itu jadi nggak merespon, nggak bisa berpikir. Nah, itu juga bahaya Benar. kita sendiri itu. Karena kita itu berpikir dulu baru Iya. Ya sebenarnya nggak apa-apa kalau kita memanfaatkan AI. Digital, ya. Tapi sebisa mungkin kita pilah-pilah lagi nih. Gimana kita rombak lagi? Oh, harusnya kayak gini. AI itu kita patokan sebagai cari ide. Itu teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, komunikasi itu penting dalam kehidupan, baik dan keluarga, saya ulangi, maupun teman, sahabat dan lingkungan di sekitar kita. Tidak terasa ya teman-teman, kita udah di penghujung podcast. Semoga apa yang barusan kami sampaikan itu bisa Bermanfaat dan untuk kalian juga. dapat dipahami dengan kalian ya. Ya, betul Dan banget. mohon maaf teman-teman kalau selama Menyinggung ya pihak. podcast ini ada yang kata-kata kami itu Iya. menyinggung gitu kan, Ya, kami mohon manapun, maaf. Ya, gitu. kami mohon maaf, Kami kami mohon tidak bermaksud maaf. seperti itu. Kami juga masih belajar teman-teman. Jadi tolong di podcast ini dari awal sampai akhir tolong ambil ilmu yang Bermanfaat ya. ya sekiranya bermanfaat untuk kalian, dan semoga bisa kalian realisasikan di kehidupan Iya, betul. sehari-hari. Berbagi pengalaman juga teman-teman. Kami juga berbagi pengalaman juga dari apa yang kami Betul. terjadi di dunia perkuliahan gitu. Kami juga berbagi pengalaman dan juga memberikan dedikasi yang penting untuk kalian mengenai psikologi komunikasi. Jadi Pentingnya komunikasi juga. ya, pentingnya komunikasi baik dalam lingkungan keluarga, teman, pasangan maupun lingkungan sekitar kita. Jadi kami mohon maaf, kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Kami tidak bermaksud seperti itu dan kami juga masih belajar di sini ya teman-teman. Dan baiklah, di sini kami akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Behind the Scene.